Saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah itu membebaskan. Kasih Allah memberi sukacita. Sukacita adalah keyakinan pribadi bahwa dirinya sungguh dicintai tanpa batas. Sukacita hadir dalam kebahagiaan yang muncul dari kedalaman hati. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, orang bisa mengalami sukacita. Misalnya seorang ibu yang malam-malam harus terbangun dan kekurangan tidur karena harus merawat anaknya yang lagi rewel, bisa sungguh membuahkan sukacita. Atau seorang pemuda yang memilih hidup sederhana sebagai petani dan berjuang keras menggerakkan pertanian di desanya, juga bisa menemukan sukacita. Kita yakin bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Lawan sukacita adalah mengeluh. Kerap kali kita mudah mengeluh karena standar hidup yang ditawarkan oleh dunia dengan kenyamanan yang harus dikejar. Kita sering terengah-engah mengejar sesuatu yang sia-sia, kemudian kita mengeluh dan merasa sedih. Memang salah satu sifat alamiah manusia adalah ingin mencari aman dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Kita bisa melihat misalnya ketika wabah pandemik COVID-19 mulai menyerang, orang-orang menimbun barang untuk dirinya sendiri. Ini tentu berbeda dengan semangat Yesus. Ia justru selalu memperhatikan orang lain, memikirkan orang lain, membagikan kebaikan dan kasih kepada orang lain. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk bermurah hati, untuk membagikan cinta bagi sesama. Para saudara, hidup akan bertumbuh apabila dibagikan. Hidup tidak akan bertumbuh dalam keegoisan. Pemberian perlu dilakukan dengan penuh sukacita. Pemberian kepada sesama bukanlah sekadar kewajiban, namun suatu tindakan yang keluar dari hati yang penuh sukacita karena telah menerima kasih Tuhan. Kasih Allah itu sungguh membebaskan. Karena itu kita pantas bersyukur bahwa selama pandemi ini kita dianugerahi rahmat untuk merasakan dan membayangkan Tuhan secara lain. Tuhan yang tinggal dalam diri kita ketika kita merasa hancur dan takut, dan justru dalam ketakutan itu kita tetap berani berbagi dan berempati kepada sesama yang menderita. Selama pandemi ini kita mengalami bahwa doa itu tidak sekadar manis dan indah, tetapi juga pahit, menantang, dan mungkin juga meresahkan serta menyakitkan. Doa tidak hanya menuntun kita untuk memperoleh jawaban, tetapi mungkin malah menghadapkan kita pada pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan tak ada jawaban. Tetapi tetap membuat kita merasa aman untuk terus melanjutkan kehidupan, mencabut akar ketakutan-ketakutan kita, dan memberanikan kita menghadapi tantangan betapapun beratnya. Para saudara, kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Susanto yang telah menang melawan COVID-19 berkat kepercayaannya akan kasih Tuhan. Perjuangan melawan COVID-19 telah mendewasakan hidup iman dan doanya. Keyakinannya
Tuhan tetap menyertai dan menopang langkah hidupnya. Kasih Allah sungguh membebaskan. Campur tangan Allah sungguh dia rasakan melalui dukungan istri, anak, saudara, serta perhatian dan doa-doa dari para sahabat. Mari kita simak kesaksian Bapak Susanto berikut ini. Shalom, selamat malam Romo, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kalau pada saat ini saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Akhir bulan Juni, sekitar tanggal 27-28, saya merasakan tubuh saya sering capek, juga demam yang membuat saya menjadi tidak nyaman. Waktu itu saya tidak kepikiran kalau itu adalah gejala COVID. Cuman saya juga berusaha untuk mengetahui kenapa beberapa hari tubuh saya masih belum bisa fit. Oleh karena itu tanggal 29 Juni saya ke klinik untuk rapid test. Hasil dari rapid test setelah saya tunggu, hasilnya negatif. Dan karena di situ juga ada peralatan yang lebih lengkap, maka saya juga tes darah dan juga foto bagian paru saya. Selang beberapa lama saya tunggu, sekitar 2 jam, semua hasil tersebut keluar. Dan saya juga bisa konsultasi dengan dokter yang waktu itu ada di klinik tersebut. Hasil yang disampaikan ke saya setelah dilihat oleh dokternya, dokter tersebut bilang bahwa memang hasil darahnya kurang bagus dan juga hasil foto paru kurang bagus. Tapi dokter tidak langsung memvonis kalau itu karena gejala COVID. Malah saya disarankan 3 hari lagi coba swab test. Sepulang dari klinik, saya rundingan dengan istri saya. Dan istri saya bilang lebih baik swab test saja hari Selasanya. Jadi saya Selasa pergi ke rumah sakit untuk swab test. Setelah saya swab test, hasilnya besoknya baru diketahui dan saya langsung ditelepon oleh rumah sakit kalau saya positif COVID-19 ini. Begitu saya mendengar kabar kalau saya positif COVID-19, ada perasaan antara tidak percaya, juga ada ketakutan tersendiri karena sebelum saya sakit atau sebelum merasakan gejala-gejala demam, saya sering baca di medsos maupun dari info dari teman-teman yang lainnya bahwa gejala yang ditimbulkan itu bisa bermacam-macam. Apa yang saya rasakan pada saat saya demam, saya tidak merasakan kehilangan indera penciuman atau indera perasa. Dan lagi, badan saya kalau demam itu tidak tinggi, maksimal 37,5, itu yang maksimal. Saya berusaha untuk tetap memilih isolasi mandiri di rumah setelah rundingan dengan istri saya. Dan istri saya juga dengan mantap dia akan merawat saya selama isolasi di rumah. Akhirnya saya
tempatkan di kamar saya sendiri dan istri saya yang pindah di kamar yang lain beserta anak saya. Sehari-hari apa yang saya alami memang karena isolasi mandiri dan semuanya sendiri, makanan, obat-obatan, minuman, semua disuplai oleh istri saya. Dan saya tidak keluar dari kamar. Keadaan saya selama isolasi mandiri tidak ada hal-hal yang sampai luar biasa, cuman istri saya saja yang khawatir kalau sewaktu-waktu saya keadaan menjadi memburuk. Jadi dia juga tanya kemana-mana, khususnya ke teman-temannya dan juga ke saudaranya yang memang mengerti cara perawatan, bagaimana orang yang melakukan isolasi mandiri. Juga tanya mengenai makanan-makanan apa saja yang harus disiapkan. Saya seperti orang yang tidak sakit kalau dilihat, dalam arti gejala-gejala yang dampak dari COVID-19 ini. Saya merasakan mual, kadang ada pusingnya, dan juga diare. Karena saya tempo hari pernah konsultasi dengan dokter yang ada di klinik, maka konsultasi yang saya lakukan dengan dokter tersebut secara online, apa saja yang saya rasakan, ada gangguan-gangguan apapun, saya selalu lapor kepada dokter dan dokter akhirnya memberi resep untuk diberikan obat. Kalau saya diare, diberi obat diare, dan kalau saya mual, diberi obat mual. Dan itu pun kalau sudah 2 hari hilang, hari-hari berikutnya bisa muncul lagi seperti mual atau diare tersebut. Jadi dengan keadaan saya yang naik turun ini, saya juga merasa kenapa enggak sekalian apa yang saya rasakan ini bisa menyelesaikan dampak dari COVID-19 ini. Saya juga dalam hal makan atau minum obat atau apapun makanan yang disiapkan oleh istri saya bisa menghabiskan. Walaupun kadang-kadang kalau lihat porsi yang disiapkan terlalu banyak, saya juga agak nek terhadap makanan tersebut. Tapi tetap saya usahakan untuk saya habiskan makanan yang sudah disiapkan. Puji Tuhan, apa yang saya lalui hari demi hari, saya bisa bertahan karena begitu banyak dukungan yang disampaikan oleh teman-teman di dalam komunitas, oleh saudara-saudara saya, orang tua saya, dan juga dari Romo, juga para suster yang mendoakan untuk kesehatan saya. Dari situ saya melihat begitu besar kekuatan yang diberikan kepada saya, dan saya juga terpikir kalau mereka mendoakan saya juga harus lebih banyak berdoa, karena waktu yang saya jalani hari demi hari di dalam kamar selama isolasi rasanya sangat banyak, karena saya dari kamar ini juga masih mengurus pekerjaan. Jadi saya masih bisa telepon sana sini, masih bisa bicara dengan orang-orang di kantor. Untuk kesehatan yang saya alami hari demi hari, hari pertama itu memang minggu pertama itu apa yang saya alami
tidak menjadi memburuk, tapi dalam arti dampak-dampak dari virus corona ini memang ada, tapi semuanya itu puji Tuhan obat-obatan sudah disiapkan semua. Dan istri saya malah khawatir, dia malah tidak bisa tidur. Kalau saya sebagai yang menderita sakit ini justru kepingin cepat tidur, karena dengan harapan segera cepat sembuh. Puji Tuhan, saya mempunyai pendamping yang kuat, setia. Dia benar-benar melayani saya, juga untuk putri saya yang kebetulan barusan pulang juga dari studinya, sehingga bisa mendampingi istri saya di dalam merawat saya. Apa yang saya alami hari demi hari, saya kebanyakan mengisinya dengan berdoa, dan juga beberapa teman menyarankan, sekarang kan banyak acara-acara yang secara live streaming, coba diikuti, seperti adorasi abadi, meditasi, yang mana teman-teman sangat mendukung saya untuk dicoba. Ada satu yang menggelitik saya pada saat saya melihat adorasi secara live streaming, yaitu kata-kata yang ada di bawah layar. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kata-kata itu yang selalu menggelitik saya, mengingatkan saya bahwa selama ini apa yang saya alami, apa yang saya lakukan pada saat adorasi, saya hanya sebentar saja. Tidak sampai 10 atau 15 menit saya sudah selesai beradorasi. Tapi dengan pengalaman saya isolasi mandiri selama hampir 3 minggu, saya mengalami suatu kekuatan. Dengan saya beradorasi, saya usahakan 1 jam. Itu saya mendapat hikmat dan juga firman Tuhan yang dinyatakan kepada saya. Saya diingatkan bahwa kekuatan yang saya dapat ini hanya semata-mata dari Tuhan sendiri, dan saya mau bersandar kepadanya selama saya sakit, bukan dengan kekuatan pikiran atau logika saya, tapi saya mau menyerahkan kesehatan saya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Apa yang saya lakukan selama saya isolasi mandiri, saya merasakan begitu banyak dukungan dari teman-teman, baik di dalam doa, di dalam perhatiannya yang penuh kasih, juga dari makanan maupun minuman yang mereka kirim kepada saya. Semuanya adalah untuk kesembuhan saya. Saya bersyukur mempunyai komunitas dan teman-teman yang begitu mendukung saya, juga mendampingi istri saya pada saat merawat saya. Karena bagaimanapun juga, istri saya lebih capek daripada saya. Saya bersyukur boleh melewati hari demi hari dengan tidak mengomel, tapi menerima semuanya ini, bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi memang saya percaya ini adalah rencana Tuhan. Dan saya mau belajar untuk mensyukuri apa yang saya alami hari demi hari. Jadi kalau hari ini saya badannya enakan, besok timbul diare lagi, kepala saya menjadi pusing lagi, saya tinggal minum obat yang sudah ada. Dan itu beberapa saat kemudian saya menjadi pulih
dari diare maupun dari sakit kepala. Setelah saya isolasi mandiri kurang lebih 2 minggu, saya swab tes lagi, hasilnya masih positif. Menurut dokter mungkin terlalu cepat rentang waktu antara swab tes yang pertama dengan swab tes yang kedua. Jadi coba diundur lagi seminggu lagi, barangkali hasil menjadi lebih baik. Akhirnya setelah 3 minggu saya isolasi, saya melakukan swab tes lagi. Dan puji Tuhan hasilnya negatif. Tapi menurut saran beberapa teman maupun dokter, tetap saja isolasi mandiri selama 2 minggu untuk memulihkan kesehatan saya ini. Dengan hasil yang negatif ini, saya juga merasakan apa yang saya alami ini hari demi hari adalah karena kebaikan dan pertolongan Tuhan semata melalui teman-teman, melalui doa-doa mereka, juga dari saudara-saudari saya, orang tua saya, juga dari para romo, doa dari para suster yang mendoakan saya, yang menguatkan saya selama saya sakit, hingga saya boleh mendapat kesembuhan dari virus corona ini. Apa yang saya alami kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk lebih mensyukuri dan juga berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang kita alami hari demi hari. Semua hanya kemurahan Tuhan semata. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada para romo, para suster, teman-teman, saudara-saudari saya, orang tua saya, juga terutama pada istri saya, serta anak saya yang mendampingi saya selama saya sakit. Tuhan memberkati. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Susanto atas sharing dan kesaksiannya. Kiranya kesaksian Pak Susanto meneguhkan kita semua akan kasih Allah yang nyata dalam hidup kita sehari-hari, juga melalui orang-orang
di sekitar kita. Semoga dengan pandemik ini kita dianugerahi rahmat dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan menguatkan kita untuk tidak dikacau balaukan oleh pandemi ini. Bersama Yesus, kita memohon untuk melihat sesama sebagai teman seperjalanan. Para saudara, kita ingat kisah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lewat kisah ini, Yesus memanggil kita semua untuk bangkit dalam kasih Allah yang membebaskan. Penginjil Yohanes mencatat demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah pembangkitan Lazarus, seakan-akan Tuhan hendak berkata kepada kita, hiduplah dengan gembira, jangan takut, tetaplah percaya. Keluarlah dari tempat kematian dan masuklah ke dalam kehidupan, karena Aku adalah Sang Kehidupan. Di mana Aku berada, di situ ada kehidupan, ada perubahan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada yang mekar dan ada yang baru. Aku menjadikan segala-galanya baru. Saudara-saudari terkasih, Pak Susanto awalnya juga mengalami ketakutan dan kegelisahan. Ketakutan yang membawa ke dalam situasi kematian dalam hidup. Namun perlahan-lahan ketakutan itu sirna dan menjadi keyakinan akan penyelenggaraan serta kasih Tuhan. Iman inilah yang menjadikan Pak Susanto tetap tegar dan menghadapi semuanya dengan pandangan positif. Bersama dengan Tuhan, Pak Susanto menemukan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Sang Kehidupan. Bagi kita, beriman berarti berani menghayati hidup di mana kita terus-menerus bergerak keluar dari tempat-tempat yang mandek dan mengambil langkah penuh percaya ke arah yang baru. Iman berarti percaya. Percaya bahwa medan yang ada di depan kita adalah medan yang aman. Medan milik Allah, medan yang suci. Bukankah kita semua seperti Lazarus? Mari kita renungkan. Tidak adakah bagian dalam diri kita yang mati, terjerat oleh budaya kematian? Semua yang mati dalam diri kita, yang kurang lebih tersembunyi dalam diri tidak sadar kita, dalam alam bawah sadar kita, dalam wilayah gelap hati kita, yang mendatangkan sejenis kematian di sekitar kita. Coba kita amati ketika kita mengadili orang lain, kita menghukum orang lain dan merendahkan orang lain. Bukankah itu karena kita ingin menunjukkan bahwa kita merasa lebih baik daripada mereka?
Kita menolak untuk melihat dan mendengarkan realitas hidup sehari-hari dengan rendah hati. Untuk belajar membaca tanda-tanda pernyataan kasih Allah dalam semua yang terjadi di dunia ini. Semua tindakan yang merusak ini berasal dari semua yang mati yang ada dalam diri kita. Semua yang menyebabkan bau amis di bagian tersembunyi dari diri kita yang tidak ingin kita lihat dan kita akui. Yesus menghendaki agar kita bangkit dan hidup secara penuh. Ia memanggil kita keluar dari kubur yang kita bawa dalam diri kita. Seperti halnya Allah memanggil Yehezkiel, membangkitkan semua orang Israel yang berbaring dalam kubur keputusasaan. Beginilah firman Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus dari kita sekarang ini. Kepada kita masing-masing, Yesus pun berkata, angkat batu itu. Mungkin seperti Marta, kita berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Namun atas perintah Yesus, batu itu diangkat, dan Yesus pun memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Marilah keluar. Kita diundang untuk keluar dari situasi di mana kita mengalami kematian, kegelapan, dan kebuntuan dalam hidup kita, dalam bentuk ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kegelisahan-kegelisahan dalam hidup kita. Lalu kita diutuhkan kembali. Kita dapat membiarkan cahaya Yesus masuk menyinari semua yang gelap dalam diri kita. Ketika diri kita menjadi semakin utuh, kita juga dapat membawa persekutuan di sekitar kita. Ketika kita menerima kasih Tuhan itu, rahmat Allah itu, kita dibebaskan dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Keegoisan kita, ketakutan kita, keinginan kita untuk selalu tinggal dalam zona nyaman, dan lain sebagainya. Kasih Tuhan membebaskan kita sehingga kita dimampukan untuk membangun persekutuan kasih. Kita dimampukan untuk membagikan cinta bagi sesama. Para saudara, kisah Lazarus adalah kisah diri kita masing-masing. Kisah ini adalah pernyataan bahwa Yesus datang untuk memanggil kita agar bangkit, untuk bangkit dalam kasih dan hidup secara penuh agar kita dapat memberikan hidup. Kebangkitan ini adalah suatu proses yang mulai setiap pagi, setiap malam, setiap hari. Setiap saat kita dipanggil untuk menapaki perjalanan kebangkitan, untuk melakukan karya-karya Allah, untuk membawa kasih di tengah-tengah keluarga, komunitas, dan dunia. Kita bangkit menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dan berbela rasa. COVID-19 ini menumpukan belas kasih terhadap sesama. Manusia memang dikudratkan untuk bisa merasakan nasib dan penderitaan sesamanya. Perasaan ini dulu barangkali mulai terkikis. Maka COVID-19 menyadarkan kembali akan hal itu. Dan ternyata di mana-mana kita bisa menunjukkan solidaritas terhadap sesama yang menderita. Tak sedikit orang berani menunjukkan pengorbanannya dengan berani memberikan hidupnya sendiri.
berani menanggung risiko atas pemberian diri ini. Ini memberikan rasa bahwa kita semua bersaudara, dan perasaan ini dihidupkan kembali. Situasi pandemik ini juga menyadarkan kita bahwa sebagai orang beriman, kita sesungguhnya lapar akan sabda Tuhan yang menguatkan dan memberi arti pada hidup kita. Kalau kita jujur, kita sungguh rindu untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Kita rindu untuk berdoa bersama-sama, untuk sungguh mengalami kedekatan yang lebih dalam. Selama pandemik ini, seakan-akan Tuhan diam. Padahal sesungguhnya Tuhan tetap bersama dengan kita, menderita dalam diri kita dan bersama kita. Tuhan pula yang membantu kita untuk menjadi orang yang mau berbagi. Dia pula yang mengajak agar kita mau melihat dalam diri mereka yang menderita dan terancam maut karena pandemik ini. Tuhan menghaluskan perasaan kita sehingga kita bisa terharu dan sungguh menghargai pengorbanan para dokter, para perawat, dan semua orang yang berani ambil risiko mengorbankan hidup untuk menyelamatkan sesamanya. Maka marilah para saudara, kesempatan ini sungguh kita jadikan sebagai saat di mana kita diundang untuk semakin memperkuat hidup doa kita. Kekuatan doa itu sungguh luar biasa, sebagaimana diseringkan Pak Susanto malam ini. Kita yakin segala kesulitan kita akan teratasi. Sebagaimana juga Santo Yohanes Maria Vianney katakan, di dalam doa yang dilakukan dengan baik, semua kesulitan lenyap seperti salju di bawah sinar matahari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.